kelas online Matematika MTS Al-Jadid YouTube channel. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat mengikuti kelas online ya. Oh ya, sebelum pelajaran ini dimulai, kita berdoa bersama-sama yuk, supaya kalian bisa menangkap apa yang Bu Tika sampaikan, dan kita juga berdoa supaya pandemi ini segera berakhir. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Di video kali ini kita akan membahas tentang perputaran. Ini masih bab transformasi. Kita mulai langsung ya. Oh ya, pastikan kamu sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. And now let's go move on to the materi. Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Jika sudut putarnya bertanda positif, maka arah rotasi berlawanan arah jarum jam. Kalian harus ingat ini ya. Kalau dia sudut putarnya bertanda positif, maka arah rotasinya berlawanan arah jarum jam. Jika sudut putarnya bertanda negatif, maka arah rotasinya searah jarum jam. Jangan lupa kalian tulis ya. Selanjutnya kita akan ngebahas hasil rotasi atau perputaran yang ditentukan oleh pusat rotasi, arah rotasi, dan besar rotasi. Yang pertama, rotasi dengan pusat rotasi 0,0 dan sebesar 90 derajat. Kalau di LKS kalian ada di halaman 52. Apabila suatu titik X, Y dirotasikan dengan rotasi sejauh atau sebesar 90 derajat, maka akan diperoleh bayangan negatif Y, X. Jadi asalnya dia X, Y, begitu dirotasikan sejauh 90 derajat, maka hasilnya seperti ini. Dan Bu Tika sudah tulis A, X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah A aksen, yaitu titiknya jadi berubah negatif Y, X ya. Ini kuadran 1, posisi bayangannya jadi seperti ini. Sama kayak di buku kalian, cuma di buku kalian di sana nggak pakai X, Y, ini pakai A, B. Bu Tika pakai X, Y seperti biasa. Kuadran 1 berubah jadi seperti ini. Bu, bagaimana kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4? Nah, Bu Tika udah nulisin. Kita bahas sama-sama. Kuadran 1 A, X, Y dirotasikan jadi negatif Y, X. Jadi yang bayangannya koordinat yang pertama ini adalah koordinat yang kedua jadi negatif. Dan koordinat pertama yaitu koordinat yang kedua yaitu adalah koordinat pertama, hanya pindah posisi. Kita langsung coba yang ini kok titik yang ada di kuadran 2. Titik negatif X, Y dirotasikan sejauh 90 derajat, hasilnya yang ini pindah jadi di depan dan dia nilai negatif. Yang ini jadi di belakang dan dia tetap negatif ya. Kenapa tetap negatif? Karena ini juga tetap positif ya. Dia cuma pindah posisi aja. Yang berubah tanda yang ini. Yang selanjutnya yaitu kuadran 3, negatif X, negatif Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka hasilnya, nah kalian perhatikan baik-baik. Yang ini negatif jadi positif, yang ini tetap negatif ya. Nih kalian lihat, positif jadi negatif, positif jadi negatif, negatif jadi positif karena dia bertemu negatif sama negatif. Yang terakhir kuadran 4
X, negatif Y dirotasikan sejauh 90 derajat, maka hasilnya, nah yang ini jadi positif dan ini tetap positif seperti ini ya. Kalian pastikan sudah mencatatnya. Ini akan menjadi, ini rumusnya akan dipakai ketika kalian ulangan. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut dengan pusat rotasi titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat. Ini titik-titiknya, kita langsung bahas. Ini K 3, negatif 6 dirotasikan sejauh 90 derajat, maka bayangan K, nah yang ini negatif 6 jadi di depan, dia negatif jadi positif, dan yang 3 tetap seperti ini ya. Lanjut, L negatif 5, negatif 8 dirotasikan sejauh 90 derajat, maka hasilnya adalah L aksen ini jadi positif 8 dan ini tetap negatif 5. Yang terakhir 1C, M negatif 12, negatif 17 dirotasikan sejauh 90 derajat, maka bayangannya M aksen ini jadi positif dan yang ini tetap negatif. Sampai sini paham anak-anak? Jangan lupa kalian tulis ya. Setelah ini kita akan ngebahas rotasi dengan pusat rotasi 0,0 dan sejauh 180 derajat atau negatif 180. Selanjutnya, rotasi dengan pusat rotasi titik pusat yaitu 0,0 dan sejauh 180 derajat atau negatif 180 derajat. Jadi kalau misalnya ada soal dengan sejauh 180 ataupun tulisannya negatif 180, ini berlaku rumus yang sama. Apabila titik A, X, Y dirotasikan oleh titik rotasi pusat dan sejauh 180, maka diperoleh bayangan A aksen yaitu negatif X, negatif Y. Ini jika titik koordinatnya dua-duanya positif. Nah, seperti ini. Titik A, X, Y dirotasikan dengan titik pusat dan sejauh 180, hasilnya A aksen negatif X, negatif Y. Gimana kalau titik yang ada di kuadran 2 negatif X, negatif Y? Nah, ini kalian lihat ya. Positif jadi negatif, positif jadi negatif, dan dia posisinya tetap sama. Kalau ini negatif jadi positif dan positif jadi negatif seperti ini ya. Ini titik yang di kuadran 1, ini titik yang ada di kuadran 2, ini titik yang ada di kuadran 3. Negatif jadi positif, negatif jadi positif. Titik yang ada di kuadran 4, X, negatif Y, X-nya positif jadi negatif, Y-nya negatif jadi positif seperti ini. Kita langsung ke contoh soal. Tentukan bayangan dari titik-titik berikut dengan pusat rotasi titik pusat 0,0 dan sejauh 180 derajat. Titik yang pertama 12, R negatif 12, negatif 3, S 5, negatif 7, T negatif 4,9. Yuk kita jawab. Titik R negatif 12, negatif 3. Ini adalah titik yang ada di kuadran 3. Nah, kita lihat bisa rumus yang ini. Kalau kedua-duanya positif, maka hasilnya jadi kedua-duanya negatif, maka begitu dirotasikan sejauh 180 derajat dan titik pusatnya 0,0, bayangannya titik koordinatnya adalah keduanya negatif, positif. Jadi R aksen sama dengan 12,3. Selanjutnya titik S 5, negatif 7 dirotasikan dengan titik pusat dan sejauh 180, hasilnya adalah S aksen, S bayangan ini ada di kuadran 4, maka X nya jadi negatif, Y nya jadi positif. Terakhir T negatif, 4,
negatif 4,9 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sejauh 180. T aksen sama dengan negatif jadi positif, positif jadi negatif. Dilanjut, dan ini adalah pembahasan terakhir dari rotasi, yaitu rotasi dengan pusat rotasi titik pusat 0,0 dan sejauh 270 derajat atau negatif 90 derajat. Jadi kalian kalau menemukan soal, tentukanlah bayangan dari titik dengan titik pusat 0,0 dan rotasinya sejauh 270, bisa pakai rumus ini. Atau kalian mungkin menemukan soal berikutnya, tentukan bayangan dari titik M dengan rotasi titik pusat 0,0 dan sejauh negatif 90 derajat. Ini bisa pakai rumus yang sama, ya. Apabila titik X, Y dirotasikan oleh pusat rotasi 0,0 dan sejauh 270 derajat, maka diperoleh bayangannya Y, negatif X. Seperti biasa, Butika sudah menyiapkan 4 titik yang ada di kuadran 1, 2, 3, 4 apabila dirotasikan dengan titik pusat 0 dan sejauh 270 derajat. Jika titik yang ada di kuadran 1 X, Y dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sejauh 270 derajat, maka menghasilkan A aksen Y, negatif X. Dia berputar posisi dan yang di belakang jadi negatif. Selanjutnya, titik yang ada di kuadran 2 negatif X, Y dirotasikan sejauh 0, dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sejauh 270 derajat, maka ini jadi positif tetap, titik Y jadi titik X di depan sini, ini kan negatif, pindah jadi positif. Nah, ini titik yang ada di kuadran 3 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sejauh 270 derajat, pindah jadi tetap negatif Y, ya, karena ini tetap Y positif, tetap Y positif. Ini negatif jadi tetap negatif. Ini negatif jadi positif. Yang terakhir, titik yang di kuadran 4 X, negatif Y. Hasilnya negatif Y. Ini positif pindah jadi negatif. Nah, seperti ini. Contoh soal, tentukan bayangan dari titik-titik berikut dengan pusat rotasi 0,0 sejauh 270 derajat. Ini titik-titiknya yang akan kita tentukan bayangan. Kita jawab sama-sama. Titik P, negatif 6,4 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan sejauh 270 derajat. Ingat ya. Yang titik X pindah jadi titik Y, 4. Kemudian yang ini negatif 6 pindah jadi ke belakang, yang negatif jadi positif. Ini negatif 15-nya pindah ke depan dan tetap nilainya negatif. Ini negatif pindah ke belakang dan nilai negatifnya jadi positif. Yang terakhir 8, negatif 12, hasilnya jadi negatif 12-nya pindah jadi titik X dan 8-nya pindah ke belakang dan ada nilai negatifnya, ya. Ini berlaku jika titik rotasinya 0,0 dan sejauh 270 derajat atau 90 derajat, ya. Mohon maaf, negatif 90 derajat. Jadi misalnya ada soal, kita tambahin D di sini titik J misalnya. Negatif 6,3 dirotasikan dengan titik pusat 0,0 dan negatif 90 derajat. Ini berlaku pakai rumus yang ini, ya. Berlaku yang juga sejauh 270 derajat.
Jadi bayangan dari J adalah ini pindah ke depan dan nilainya tetap negatif. Yang ini pindah ke belakang dan nilai negatifnya hilang jadi positif. Sampai sini paham anak-anak? Oke, sekian dulu video kali ini. Bu Tika berharap kalian bisa memahaminya. Semoga kalian tetap semangat belajar online. Dan jangan lupa mengerjakan soal-soal yang ada di LKS, karena sebagian besar Bu Tika ambil soal PS-nya dari sana. Oke? See you the next video. Bye guys. Assalamualaikum.